Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel HMI Tanja Barat. Pada kali ini kita akan membahas tentang apa sih pentingnya berorganisasi. Sebelum kita mengulas lebih dalam lagi, kita perkenalkan dulu bintang tamu kita pada saat ini yang sangat luar biasa, yaitu Ketua Umum HMI Cabang Tanjung Jabung Barat periode 2021-2022, yaitu Kakanda Muhammad Lukman. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin tanyakan kabarnya dulu. Gimana sih kabar Kakanda saat ini? Kalau kabar alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terus kegiatan-kegiatan Kanda di luar organisasi itu apa saja sih? Kalau untuk sekarang ya fokus untuk nyusun tugas akhir. Oh, Kuliah, berarti skripsi. ini wisuda gitu kan? Ya, insyaallah doakan. Amin, amin, kita doakan ya. Baik Kakanda, dari berbagai macam jenis organisasi luar kampus, kenapa sih Kanda lebih memilih untuk masuk di HMI ini Kanda? Ya kalau ditanya kenapa kemudian saya menjatuhkan pilihan saya ke HMI, karena memang saya secara pribadi itu orangnya selektif. Wah, Ya, jadi saya tidak pernah terpengaruh dengan ajakan-ajakan orang. Ayo gabung sini, ayo gabung sini. Yang jelas saya pelajari dulu. berarti menentukan pilihan sendiri. Iya, jelas ini ketika kita mau memutuskan untuk bergabung dengan sesuatu ya ini tentu panggilan hati, Iya. ya kan? Panggilan hati. Jadi saya pelajari sendiri. Kenapa kemudian organisasi HMI ini didirikan? Kemudian faktor yang melatar belakangi berdirinya HMI itu saya pelajari dulu. Nah, kemudian setelah saya pelajari, saya jatuh cinta ke HMI. Berarti tidak jatuh cinta, tidak hanya jatuh cinta sang budak tuh ya. Dan apa sih tujuan Kakanda untuk memilih organisasi HMI ini Kanda? Tentu di awal ini sebenarnya masing-masing orang, masing-masing individu itu punya hope, punya harapan ketika hendak bergabung dengan organisasi-organisasi manapun lah. Nah, termasuk saya di HMI, dulu saya punya cita-cita ataupun harapan lah ketika saya bergabung di HMI, bahwa saya melihat bahwa HMI ini beda dengan organisasi-organisasi lain. Entah itu dia cara pengkaderan, kemudian atau yang lain-lain lah. Tapi saya melihat bahwa mahasiswa yang bergabung di HMI ini beda dari yang lain gitu. Ini saya manggilnya ini Kanda gitu ya. Apa Ayunda apa Dinda sih? Soalnya saya dengar-dengar ada panggilan di HMI itu Kakanda, Adinda, Ayunda gitu. Kalau untuk Kakanda itu biasa panggilan untuk seseorang yang statusnya lebih tua dari kita, lebih senior dari kita, dan dia laki-laki ya. Nah, kemudian kalau untuk panggilan Ayunda itu sendiri adalah panggilan untuk seseorang yang lebih tua dari kita, lebih senior dari kita, dan dia perempuan. Biasa dipanggil Ayunda. Oke. Untuk HMI ini sendiri kan organisasinya luar kampus. Ya benar. Nah, apakah ada organisasi lain selain HMI, khususnya untuk di luar kampus itu Kanda? Ya kalau untuk di Tanjung Jabung Barat sendiri ada beberapa organisasi yang memang berstatus di luar kampus. Biasanya kalau di Tanjung Jabung Barat ini ada namanya PMI, kemudian ada IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian ada kami ini Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Nah, jadi tentu selaku mahasiswa baru pada saat itu ya, saya melihat bahwa kader-kader HMI yang lebih dulu bergabung daripada saya melihat bahwa mereka ini beda dibandingkan dengan yang lain, termasuk dengan saya. Saya melihat bahwa di kader-kader HMI ini lebih aktif ketika ada diskusi-diskusi, kemudian pemikirannya itu luas ya. Saya tidak tahu kenapa kemudian ya dia bisa seperti itu. Entah kemudian mereka memang dikader di HMI dengan kultur begitu, kemudian budaya diskusi mereka di HMI hidup, saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya melihat bahwa ada nilai plus kader-kader HMI di mata saya. Nah, akhirnya kemudian saya juga punya cita-cita, punya harapan yang sama lah, bahwa saya ketika saya masuk HMI saya punya tujuan bahwa saya ingin belajar nih terkait dengan public speaking, bagaimana kemudian berbicara di depan orang banyak, public relation atau relasi publik, bagaimana cara membangunnya. Kemudian tujuan pertama saya ketika masuk HMI memang jelas saya ingin belajar berbicara di hadapan orang banyak. Yang kemudian di belakangan saya tahu bahwa kemampuan semacam ini disebut dengan istilah public speaking. Nah, itu yang ingin saya pelajari dulu di HMI. Apakah kemudian
kemudian di HMI ini memang betul-betul diajari hal-hal yang semacam ini. Tapi setelah saya gabung memang bahwa ada diskusi-diskusi yang memang rutin digelar untuk membiasakan kader untuk menyampaikan pendapat di depan orang banyak. Itu satu. Kemudian ada istilah yang belakangan juga saya tahu, ada istilah namanya public relation atau relasi publik. Bagaimana kemudian cara membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, dengan orang-orang yang baru kita kenal. Nah, di HMI itu ada semua. Jadi begini kan, kalau untuk saya sendiri kan itu lebih senangnya ke musik gitu ya. Pasti jiwa seni ada. Seni. Apakah di HMI itu sendiri ada wadah untuk menyalurkan bakat seperti saya misalnya ingin bergabung di HMI? Saya ingin menyalurkan bakat saya di bidang seni itu. Apakah HMI itu menyediakan itu kan? Jadi memang mahasiswa baru atau calon-calon kader itu tentu memiliki skill ya yang kemudian mereka bawa dari luar. Nah, dengan maksud mau mengembangkan skill ketika bergabung di organisasi-organisasi pilihan mereka ya. Nah, namun kendalanya hari ini tidak semua organisasi yang ada itu mampu mengakomodir skill-skill mereka ini. Jadi bukan cuma lembaga seni yang ada wadah-wadah ataupun lembaga-lembaga lain yang ada di HMI yang berfokus memang untuk mengembangkan kemampuan ataupun skill mahasiswa yang mau bergabung. Oh, berarti bukan hanya seni aja ya dari situ kan ya? Di HMI itu ada lembaga ataupun wadah misalnya yang disebut dengan LEMI, Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam. Lembaga ini berorientasi untuk melatih mahasiswa-mahasiswa atau kader-kader yang memang punya skill atau keinginan untuk mengembangkan skill khususnya di bidang entrepreneur gitu ya. Kemudian ada namanya LAPMI. LAPMI ini lembaga pers mahasiswa Islam. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang memang punya keinginan untuk belajar menjadi penulis gitu kan, kemudian jadi jurnalis. Mereka bisa mengembangkan kreativitas itu di lembaga pers tadi ya, lembaga pers ini LAPMI. Kemudian ada yang namanya lembaga dakwah mahasiswa Islam, LDMI. Ada dakwahnya juga ya? Ada. Jadi memang organisasi HMI ini lengkap lah gitu memang kalau untuk mengembangkan skill ataupun kreativitas yang mahasiswa punya. Sangat luar biasa berarti ya. Oke, baiklah, ini adalah pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Kakanda Muhammad Lukman. Apa sih planning berikutnya untuk HMI cabang Tanjung Jabung Barat ini, Kakanda? Jadi kalau ditanya tentang planning dalam waktu dekat ya. Nah ya, lebih tepatnya itu dalam waktu dekat gitu. Nah, itu pengurusan saya di HMI cabang Tanjung Jabung Barat. Dalam waktu dekat ini insya Allah kita akan laksanakan yang seperti yang saya sebutkan tadi, LK1 basic training. Jadi memang berarti perekrutan mahasiswa baru gitu kan ya? Kalau perekrutan sudah. Perekrutan sudah. Kemudian mereka sudah diperkenalkan dengan HMI sebelumnya ada istilah Maperca. Masa perkenalan calon anggota mereka sudah dikenalkan dengan HMI. Ada covernya berarti ya? Cover awalnya gitu, Maperca gitu ya. Mereka, makanya saya bilang bahwa di HMI ini sebenarnya tidak ada paksaan mau bergabung atau tidak. Berarti keinginan hati tadi yang kata sebutkan tadi. Itu panggilan hati. Jadi sudah diperkenalkan bahwa ini loh HMI. Terlepas mereka mau gabung atau tidak, ya itu urusan mereka. Kita tidak tidak ada paksaan tadi kita kan? Tidak ada paksaan untuk memaksa kader, memaksa mahasiswa untuk gabung di HMI. Itu bukan cara kita ya. Jadi memang di HMI sendiri kita tidak punya kultur untuk memaksakan kamu harus gabung di HMI. Berarti tidak ada paksaan ataupun bisikan-bisikan itulah untuk masuk HMI gitu ya. Tidak ada gitu ya. Kita cuma berusaha mengajak ya, coba kamu kenal HMI lewat forum Maperca namanya, masa perkenalan calon anggota. Jadi di forum itu, di pertemuan itu diperkenalkanlah bahwa ini HMI sesungguhnya gitu. Ketika mau bergabung atau tidak itu urusan mereka. Karena memang kita tidak pernah memaksa mahasiswa-mahasiswa atau calon-calon kader untuk bergabung di agama saja lah, ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, apalagi kemudian cuma sebatas organisasi. Jadi manusia itu sebenarnya punya sikap untuk bebas menentukan pilihan mereka. Berarti planning terdekat ini untuk HMI Tangga Barat sendiri
ingin mengadakan basic training LK1 ya kan? Ya, setelah mereka kemudian diperkenalkan dengan HMI, mereka tentu memutuskan nih, saya mau gabung HMI, saya nanti dulu, atau saya memutuskan untuk bergabung dengan organisasi ini. Nah, tapi yang jelas di HMI cabang Tanjung Jabung Barat dalam waktu dekat akan melaksanakan LK1 basic training. Mungkin akan dilaksanakan 3 kali, karena memang basic training ini diserahkan ke komisariat yang ada. Oh, berarti di HMI ini ada komisariatnya lagi kan? Oh ya, ada. Ada namanya komisariat tarbiyah. Ini biasa mahasiswa yang ada di PAI, mereka bergabung. Pendidikan gitu ya? Ya, mahasiswa pendidikan, mereka tergabung di dalam komisariat tarbiyah ini. Kemudian ada yang namanya komisariat syariah. Nah, mereka mahasiswa ekonomi, mahasiswa ekonomi, mereka dihimpun di komisariat syariah. Kemudian ada lagi komisariat hukum dakwah. Nah, komisariat hukum dakwah ini gabungan dari 2 jurusan. Hukum dan dakwah gitu ya? Mahasiswa hukum, kemudian mahasiswa KPI kalau di STA ya. KPI. Mereka dihimpun komunikasi gitu ya? Komunikasi penyiaran Islam. Mereka dihimpun di komisariat hukum dan dakwah. Berarti ada 3 komisariat ya untuk cabang Tanjung Jabung Barat ini sendiri? Ada 3 komisariat dan akan melaksanakan LK atau basic training dalam waktu dekat, insyaallah 3 gelombang lah. Oke, baiklah, mungkin cukup sebatas itu saja yang kita pertanyakan, dan selanjutnya akan kita lebih lagi kita ulas tentang HMI khususnya di cabang Tanjung Jabung Barat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.